Pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah aplikasi yang umum digunakan di dunia musik. Adapun nama aplikasinya Fruity Loop. Selain bisa dipakai untuk membuat sebuah lagu, bisa juga dipakai untuk membuat background suara sebuah video, game, dan lainnya. Kemudian juga bisa dipakai untuk membuat intro dari video yang hendak kita buat. Dulu saya menggunakan program ini bersamaan dengan program lainnya, yakni Steinberg Nuendo untuk membuat sebuah lagu Tapi pada video kali ini saya tidak akan membahas bagaimana membuat lagu menggunakan dua aplikasi tadi, tetapi hanya cukup membahas tentang bagaimana membuat sebuah musik sederhana menggunakan program Fruity Loop Studio 7. Semoga ini bermanfaat buat Anda semua yang menonton video ini. Mengingat sekarang ini banyak sekali video di YouTube membuat cover lagu. Saya yakin di antara mereka ini ada juga yang bisa membuat lagu. Hanya saja karena keterbatasan lagu yang mereka buat sebatas menggunakan vokal dan instrumen yang umum beredar atau ada di publik, yakni gitar Sementara instrumen-instrumen lainnya harus menyewa di studio musik, atau kalau mampu membeli sendiri. Dan setelah itu proses lanjutannya cukup banyak mulai dari mempelajari semua instrumen sehingga nantinya bisa membuat lagu sendiri tanpa harus menggunakan bantuan teman-teman lain atau membentuk sebuah grup band. Baik, kita lanjut saja. Setelah kita install program Fruity Loop Studio, maka akan muncul ikonnya di desktop seperti ini Adapun sistem operasi yang saya gunakan di sini adalah Windows. Ini versi lawas Fruity Loop Studio-nya. Selanjutnya setelah install kita klik, kita jalankan. Nanti tampilannya akan muncul seperti ini Di sini ada baris menunya, kemudian di sini ada toolbar standar yang ditampilkan pada saat pertama kali program ini dijalankan adalah toolbar. Bisa kita lihat di menu view browser, step sequencer, dan playlist. Adapun yang kalau kita ingin mengetahui mana toolbar browser mana yang lainnya, tinggal kita perhatikan centangnya di sini Sekarang kita coba nonaktifkan centangnya, kita klik sekali lagi. Toolbar browser yang tadi muncul di sebelah sini disembunyikan. Kalau ingin menampilkannya tinggal klik view, kemudian centang lagi, maka dia akan muncul. Adapun toolbar browser ini berisi semua instrumen dan efek instrumen serta item-item instrumen lainnya yang bisa kita ambil dan kita gunakan untuk membuat musik yang ingin kita rancang yang ingin kita ciptakan Kemudian ini toolbar sequencer, step sequencer, kemudian ini toolbar playlist. Daripada kita sibuk memperkenalkan semuanya, lebih baik saya langsung saja to the point. Kita membuat musiknya, nanti sambil jalan fungsi-fungsi yang lainnya akan saya jelaskan Yang pertama, misalnya kita ingin buat lagu, ini instrumennya kita hapus saja instrumen dasarnya ketika pertama kali program ini dijalankan.
membuat pola pertama musiknya ya. Ini di button 1, klik button 1 muncul ini, kemudian instrumennya bisa diambil di folder di sini ya, di fax, di menu submenu di toolbar browser ya. Kemudian misalnya di sini saya ambil drum. Kemudian drum ini kan ada item-itemnya ya, misalnya kick, head, snare, dan tom dan lain sebagainya. Misalnya di sini saya ambil kick sama snare. Cukup dua saja untuk memperkenalkan. Kemudian di sini, nah ini yang perlu kita pahami untuk drum, kita harus tahu ketukannya. Misalnya untuk kaki dan untuk snare ya. Misalnya di sini saya letakkan, ini stepnya ada 4 step sekuensial, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Ini ketukannya ya. Kemudian kalau ingin mendengarkan hasil pengaturan stepnya, di sini ada pilihan ya. Ada pad, ada song ya. Kalau pad ini per pattern playnya, misalnya ini pattern pertama ya, sequential untuk pattern pertama. Kita klik play ya. Setelah ini di set, klik play. Nah seperti itu. Kemudian nanti pola yang pertama ini kita tambahkan di playlist ya. Ini toolbar playlistnya. Misalnya saya letakkan di sini dan atur sedemikian rupa sehingga setiap segmennya tidak tumpang tindih, sehingga suara musiknya terdengar saling mengganggu satu sama lainnya ya. Mari kita coba putar. Kalau ingin memainkan semua pattern, ingat ini dipindahkan ya ke song ya. Maka yang dimainkan adalah segmen yang ada di playlist seperti ini. Nah ini untuk stop, atur seperti yang tadi saya katakan, jangan sampai tumpang tindih. Kemudian untuk instrumen lainnya, kalau misalnya kita ingin tambahkan, kita bisa buat di pattern yang berbeda ya. Misalnya saya tambahkan di pattern 2 ya. Saya ingin memberikan efek pada musik yang saya buat, misalnya yang ini ya. Coba kita play. Nah, suaranya seperti itu. Bagaimana supaya mengatur volumenya lebih rendah ya? Bisa kita atur di sini. Hanya saja pengaturan volume di sini mempengaruhi semua step yang ada ya. Kalau seandainya Anda ingin mengatur supaya dia misalnya dari suara keras ke lemah, kita bisa memanfaatkan fitur yang di sini ya. Caranya klik kanan, arahkan pointer ke sini, klik kanan, kemudian ubah ke send to piano roll seperti ini ya. Pada bagian bawah ini kita bisa atur. Misalnya yang ini kita turunkan volumenya.
coba play. Nah, seperti itu ya. Ya, suaranya seperti itu. Kemudian kita tinggal tambahkan di sini ya. Di playlist tinggal kita klik. Nah, seperti ini. Nanti kalau kita play semua, play di playlist, pattern di playlist ini tinggal pindahkan, aktifkan song ini, kemudian klik play ya. Hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau ingin menambahkan di pattern yang berbeda, tinggal mengklik patternnya, kemudian tambahkan instrumennya. Misalnya kita pakai yang lain ya, misalnya yang ini ya. Silakan diatur sesuka Anda. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita letakkan di segmen ini misalnya. Baru setelah itu kita coba play. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya Anda ingin menambah jumlah step yang ada di sini, Anda tinggal mengklik di sini ya, sehingga nanti jumlah stepnya bertambah. Kalau cukup dengan 4 saja, Anda tinggal scroll down dan scroll up. Selanjutnya setelah ini selesai, maka tinggal kita ekspor ya. Klik file, pilih ekspor, kemudian pilih jenis file hasil ekspornya, apakah MP3 atau WAV file. Misalnya saya pilih MP3 file. Sebentar, ini harus diaktifkan terlebih dahulu ya. Kemudian ya tadi ekspor, kemudian pilih MP3 file. Ntar baru tentukan folder di mana Anda simpan file musik hasil rancangan Anda. Misalnya saya letakkan di sini di folder membuat lagu ya. Lalu kita klik save, kemudian pilih start. Udah 100%. Sekarang kita coba buka di foldernya, filenya di folder tadi. Tunggu Windows ekspornya sampai hilang ya. Nah, ini hasil rancangan saya yang tadi. Ini sekedar sampel saja. Lalu kita bisa putar misalnya di Winamp. Sebentar, nih yang tadi ya, yang pertama ya. Saya buat sebelum membuat yang ini.
lupa kasih nama file tadi. Durasinya hanya 33 detik untuk 8 segmen. Nah, demikian cara membuat musik menggunakan program aplikasi Fruity Loops. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan komen di kolom komentar. Kalau ada sesuatu yang membingungkan Anda, mungkin akan saya buat video tutorial berikutnya. Jadi ini hanya dasarnya saja, bagaimana memanfaatkan browser yang ada, browser standarnya. Jadi fasilitas yang lainnya belum dijelaskan, dan saya juga tidak menguasai semuanya ya. Saya hanya menguasai beberapa hal yang saya butuhkan untuk membuat lagu saja ya. Untuk Steinberg dan Nuendo-nya nanti saya usahakan buat tutorialnya. Itu pun kalau Anda membutuhkannya, kalau tidak ya mungkin saya tidak akan membuatnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video tutorial saya selanjutnya. Terima kasih.